Jadi di sini nanti kalau misalkan kita udah login punya akun, kita bisa klik di sini untuk beli materai. Tentunya kita login dulu. Soalnya di sini kalian bisa cek dulu untuk. Nah, kita login. Setelah itu nanti kita cek saldo kita ya. Setelah kita login kita cek saldo. Kalau misalkan kita masih punya saldo, maka kita nanti akan bisa generate SN ya. Baiklah sobat semuanya, sepertinya nanti akan ada aturan terbaru yaitu penggunaan e-materai yang terintegrasi langsung dengan SSCASN ketika nanti pendaftaran CASN tahun 2022 ini sudah dibuka dan merupakan proses seleksi administrasi nanti memerlukan e-materai. Kemudian terkait tentang konsep pemanfaatan materai yang terintegrasi dengan akun SSCASN. Nah sobat semuanya, berikut ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu terkait tentang pendaftaran CPNS dan juga P3K 2022. Kira-kira untuk membeli e-materai itu di mana, cara membelinya bagaimana, dan juga bagaimanakah penggunaan e-materai. Dan kira-kira untuk link pembelian e-materai itu di mana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update informasi terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, baru saja dari BKN ini memberikan sosialisasi terkait tentang penggunaan e-materai pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Bukan hanya pada seleksi P3K Guru, namun juga untuk seleksi CASN lainnya ya, baik itu nanti P3K non guru maupun juga seleksi CPNS. Nah sobat semuanya, seperti yang telah disampaikan bahwa untuk penggunaan e-materai itu nanti yang pertama ini adalah terkait tentang pendaftaran ya, yaitu pada saat proses seleksi administrasi. Nah seleksi administrasi ini kan biasanya dulu itu banyak sekali teman-teman yang mana itu banyak gugur ya, banyak gugur tidak lolos seleksi administrasi dikarenakan penggunaan materinya itu tidak sesuai teman-teman. Nah, di sini dipaparkan yaitu pada seleksi administrasi ini terdapat beberapa dokumen yang wajib diunggah dan juga dibubuhi materai dan tanda tangan oleh masing-masing pendaftar SSCASN. Nah, yaitu yang pertama yaitu surat pernyataan ya. Jadi surat pernyataan itu wajib ada materainya. Namun materainya nanti bukan lagi menggunakan materai tempel, akan tapi menggunakan materai secara digital, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah surat lamaran. Nah surat lamaran ini nanti juga menggunakan materai dan materainya ini adalah menggunakan materai elektronik. Selanjutnya berikutnya adalah surat lainnya ya, surat lainnya yang dipersyaratkan oleh masing-masing instansi. Misalkan saja yaitu surat bahwa tidak akan mengajukan mutasi. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian ada surat-surat lain bahwa semua data, semua dokumen yang diisikan itulah benar ya, berkas yang diisikan semuanya adalah benar. Nah, seperti yang diketahui bahwa berdasarkan dari Surat Edaran PLT Kepala BKN nomor 9 tahun 2021 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi calon aparatur sipil negara, di mana terdapat beberapa aturan penggunaan materai teman, yaitu diantaranya yang pertama yaitu wajib menggunakan materai tempel ya, atau materai kertas yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, atau materai yang sudah pernah dipakai ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada seleksi P3K Guru di tahun 2021 kemarin banyak sekali teman-teman yang mana gagal dalam seleksi administrasi ya, dikarenakan untuk materai yang digunakan itu adalah materai yang pernah digunakan. Nah, misalkan di sini saya memiliki satu materai ya, kemudian satu materai ini dikarenakan untuk berkas yang diminta itu adalah berkas dalam bentuk soft copy yang di-scan ya, maka saya berinisiatif misalkan ya, ini adalah menggunakan materai satu saja. Ini adalah untuk beberapa dokumen. Inilah tentunya materai satu digunakan untuk beberapa dokumen. Inilah merupakan suatu hal yang tidak benar ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dari Panselnas itulah sangat teliti teman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalkan kita menggunakan satu materai tempel untuk beberapa dokumen itu nanti nggak akan absah ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan di sini diberikan contoh ya dari BKN, yang mana di sini untuk materai ini adalah sama teman-teman. Jadi materai yang di sini adalah sama, yang pertama dan kedua ini. Nah, setiap materai itu adalah bisa diurutkan ya dari nomenklaturnya. Jadi nomor seri dari masing-masing materai antara satu materai dengan materai yang lainnya, meskipun beredar jutaan materai yang ada di Indonesia, itu tidak sama teman-teman. Jadi ada nomor serinya.
Kemudian banyak juga teman-teman yang kemarin itu gagal lulus seleksi administrasi dikarenakan seperti yang di sini, yaitu materai itu hanya mengambil gambarnya saja. Nah, gambarnya kemudian ditempelkan di dokumen, tentu saja itu adalah tidak benar, teman. Jadi dari panitia itu sangat teliti sekali ya. Soalnya yang kedua di sini tidak diperkenankan menggunakan materai dalam bentuk dan cirinya yang tidak sesuai ya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya materai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet. Nah, misalkan seperti ini, kita unduh dari Google, untuk materainya itu juga nggak boleh ya. Materai sama digunakan untuk beberapa dokumen itu juga tidak boleh. Makanya untuk peraturan penggunaan materai pada seleksi P3K Guru 2022 nanti ini nanti tidak sama ya dengan yang kemarin. Jadi nanti akan menggunakan e-materai. Nah, selanjutnya terkait tentang penggunaan e-materai, di sini dari BKN juga sudah menjelaskan ya teman, yaitu terkait tentang konsep pemanfaatan e-materai ini. Nah, nanti di sini ketika pendaftar ya, kita sebagai pendaftar ini kita masuk ke SSCASN, entah itu kita registrasi. Nah, entah itu kita registrasi ulang atau membuat akun baru, atau juga kita login ulang ya untuk teman-teman yang sudah memiliki akun di tahun sebelumnya. Ketika kita masuk ke SSCASN, maka di sini nanti ketika kita melakukan pengecekan data, nah di sini melalui API ya. Nah, API di sini kita melakukan pengecekan data, maka nanti di sini kita akan di portal terintegrasi ya, terintegrasi dengan e-materai ini. Nah, dengan e-materai kemudian dilakukan pengecekan, maka di sini nanti akan ada respon atau tanggapan. Nah, responnya kalau misalkan kita ini sudah memiliki akun, nah sudah pernah memiliki akun, responnya, nah ini nanti kita bisa melanjutkan. Kalau misalkan teman-teman di sini belum memiliki akun, maka memasukkan data ya, memasukkan data, maksudnya di sini memiliki akun dan juga memasukkan data pembuatan akun untuk e-materai, teman. Dikarenakan untuk e-materai ini nanti kita membuat akun ya, nanti saya berikan panduannya pada akhir video ini. Soalnya kalau misalkan kita belum memiliki akun, ini nanti kita insert data, kita masukkan data-data kita, termasuk nanti kita masukkan nomor KTP, kemudian nomor KK, nomor HP dan lain sebagainya, termasuk kita upload yaitu scan KTP teman, scan KTP asli kita. Berikutnya kita akan mendapatkan email OTP. Nah, berikutnya nanti kita kalau sudah berhasil ini kita akan sukses membuat akun. Nah, sukses membuat akun, dan selanjutnya kalau misalkan kita sudah membuat akun berhasil, ini kita melakukan pembelian materai ya. Nah, kita lakukan pembelian materai dengan cara apa? Dengan cara kita login. Nah, kita login, setelah itu nanti kita cek saldo kita ya. Setelah kita login, kita cek saldo. Kalau misalkan kita masih punya saldo, maka kita nanti akan bisa generate SN ya. Kalau misalkan kita nggak punya saldo, habis saldo kita di e-materai, situs e-materai ini, maka kita harus mengisi saldo dulu. Nah, kalau misalkan di sini kita sudah memiliki saldo, sudah kita isi, maka berikutnya nanti kita bisa generate SN, yaitu membeli secara online ya untuk materainya. Setelah itu nanti, setelah kita berhasil membeli materai, kita dapat konfirmasi, maka berikutnya kita bisa melakukan pembubuhan materai secara elektronik. Nah, selanjutnya untuk link kita pembelian materai itu di mana, teman-teman? Nah, di sini teman-teman bisa buka Google ya, meskipun nanti terintegrasi dengan SSCASN. Di sini kita mungkin untuk saat ini bisa melihat-lihat dulu ya untuk situsnya dan alurnya bagaimana. Kita bisa mengetikkan kata kunci di Google yaitu e-materai ya. Nah, e-materai seperti ini, kemudian kita bisa klik enter. Kemudian di sini kita pilih yaitu link paling atas ematerai.co.id beranda. Kita klik di sini. Berikutnya kita akan masuk pada tampilan yang seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman nanti sudah memiliki akun di e-materai, teman-teman tinggal klik login saja. Kemudian kita masukkan email dan passwordnya, masukkan kode captcha, kemudian kita login. Nah, berikutnya untuk tutorial cara membuat akun di e-materai bagaimana, nanti saya berikan tutorial setelah video ini. Kalau misalkan teman-teman belum memiliki akun e-materai, kalian klik sini, klik daftar. Nah, di sini untuk alur pendaftarannya ini ada 3 langkah, teman-teman, yaitu pendaftaran akunnya. Ini pertama-tama ini kita pilih jenis user ya, yaitu personal. Kemudian di sini untuk penggunaan perseorangan. Setelah itu nanti kita melengkapi biodata. Nah, inilah pada akun kita nanti. Kemudian di sini kita melakukan verifikasi ya, yaitu kita verifikasi. Nah, ini adalah untuk pendaftaran akun baru ya. Nah, ini mulai dari pilih jenis user, pengisian data, dan verifikasi akun. Nah, selanjutnya di sini kita bisa baca-baca dulu ya, teman-teman.
Jadi di sini nanti kalau misalkan kita udah login punya akun, kita bisa klik di sini untuk beli materai. Tentunya kita login dulu. Soalnya di sini kalian bisa cek dulu untuk di bagian-bagian FAQ juga ya, atau berita. Nah di sini ada pertanyaannya sering muncul. Maka di sini nanti kita setelah mempelajari ini kita siap ya untuk daftar P3K nanti.